Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke, misalkan soal yang pertama, tebak gambar siapa dia. Kami seperti ini. Anak akan diminta untuk menjawab mana jawaban yang benar, kemudian yang cepat, karena ini waktu bergerak terus. Ini anak akan memilih siapa yang jawaban gambar ini. Ternyata gambar adalah ini, nanti jawabannya harusnya ini. Ini nanti kalau saya pilih maka seperti itu. Oh, berarti benar, warnanya hijau. Kemudian sekarang berikutnya, soal berikutnya. Oke, nilainya dia adalah 780. Kemudian berikutnya, SMA 1 sebagai sekolah zonasi, sekolah yang memenuhi. Maksudnya sekolah zonasi adalah ada 7 SMP, 8 SMP, 9 SMP, 10 SMP. Jawaban yang benar mestinya 8 SMP. Kali ini anak ternyata menjawab keliru 9 SMP. Apa yang terjadi? Ternyata salah seperti ini. Kali ini kita akan mencoba agar pembelajaran daring tidak boring, maka perlu beberapa pola yang bisa kita create agar siswa bisa memahami konsep, bisa memahami sesuatu yang Bapak Ibu berikan, tapi ada unsur rekreatif di dalamnya. Kali ini kita akan mencoba membuat game yang ada di dunia maya, namanya adalah Kahoot. Nah, ini nanti gamenya, gambarannya adalah anak akan kita beri sebuah soal begitu, bisa dalam bentuk apapun, kemudian diminta untuk memilih, karena ini Kahoot itu adalah game dalam bentuk kuis. Kemudian anak memilih, dan nanti anak akan diberikan dua pola tantangan. Tantangan pertama adalah kalau misalkan anaknya lebih dari satu, tentunya dalam satu kelas, tantangannya adalah ketepatan dan kecepatan. Sama-sama tepat itu nanti akan diperingkat langsung oleh sistem berdasarkan tepat dan sekaligus cepat, sehingga itu nanti Bapak Ibu, Kahoot ini nanti di dalam pembelajaran untuk guru bisa dipakai untuk membangun apersepsi. Ini terutama pada saat daring, selama ini anak disuguhi hanya dalam bentuk tugas atau materi dalam bentuk teks saja, nggak ada tantangan-tantangan. Maka dengan adanya game Kahoot ini nanti diharapkan anak-anak nanti akan terbuka persepsi atau terkait dengan apa yang dipunyai oleh anak. Bapak Ibu tahu sebenarnya sejauh mana sih anak mau mempelajari yang Bapak Ibu akan ulas. Kenapa kok anak ogah-ogahan dan seterusnya, itu bisa Bapak Ibu tahu dari alat ini, dari game Kahoot ini. Jadi bisa sebagai membangun persepsi. Yang kedua juga bisa Bapak Ibu pakai untuk menggali kemampuan awal siswa. Sebenarnya siswa itu sudah sampai sejauh mana terkait dengan materi-materi yang akan Bapak Ibu berikan. Ini kalau game Kahoot Bapak Ibu berikan di awal pembelajaran daring. Tetapi juga bisa Bapak Ibu fungsikan Kahoot ini nanti Bapak Ibu letakkan di akhir kegiatan pembelajaran untuk menggali atau untuk menguji pengetahuan siswa. Itu nanti juga bisa seperti itu, sehingga bisa saya simpulkan bahwa game ini nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam 3 hal: bisa membangun persepsi, bisa menggali kemampuan awal siswa, bisa juga sebagai alat uji pengetahuan siswa. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara membuatnya? Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk berdiskusi bersama untuk bagaimana cara membuat game Kahoot. Baiklah, cara membuatnya kita masuk saja ke Google. Kalau Bapak Ibu susah menghafal alamatnya, ketik saja Kahoot begitu di Google, maka nanti ada dua pilihan. Kahoot.com ini untuk meng-create, untuk membuat, sedangkan Kahoot.it ini untuk bermainnya, nanti yang dipakai untuk anak-anak. Baik, sekarang kita cara membuatnya. Oke, kita klik di sana. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat, langsung login. Anggap saja semuanya belum, maka kita sign up dulu, kita daftar dulu ke
Kahoot ini. Kemudian ada pilihan di sini, karena kita sebagai guru mau memberikan game quiz online ini kepada siswa, maka kita pilih sebagai guru, teacher. Kemudian yang kita pilih juga sekolah, bukan perguruan tinggi, sekolah. Oke. Kemudian tinggal Bapak Ibu masukkan email Bapak Ibu. Jadi silahkan dimasukkan emailnya. Kemudian setelah itu masukkan juga passwordnya. Silahkan dimasukkan passwordnya. Oke, saya menggunakan password yang gampang saja. Oke, kalau sudah klik sign up. Oke, seperti ini. Ini proses untuk mendaftar, sekaligus nanti Bapak Ibu bisa menggunakan. Kalau sudah, berarti saat ini kita dibawa ke sebuah lembar pembuatan, proses pembuatan. Nah, di sini nanti pilihannya Bapak Ibu bisa saja membeli yang pro, yang premium, yang tentunya akan ada kelebihan. Di antaranya tidak ada unlock, tidak ada kunci. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan full, tetapi kali ini kita menggunakan yang basic saja. Toh yang ini saja sudah cukup untuk kita. Kita pilih yang free, continue for free. Saat ini kita sudah punya apa istilahnya, Kahoot. Kemudian Bapak Ibu bisa saja menuliskan Kahoot di sini. Bapak Ibu silakan aja ketik misalkan nama, alamat dan seterusnya, nama sekolah dan seterusnya, silakan saja. Misalkan saja di sini ini misalkan saya ketik Anim, terus di sini nanti ini username-nya tetap seperti itu. Kemudian saya ketik aja itu Anim Hadi, negaranya ini saya ketik Indonesia, kemudian nama sekolahnya misalkan saja seperti ini. Silakan saja. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak ingin mengisi data ini, pilih maybe later, atau kalau Bapak Ibu ingin isi kemudian save and continue. Oke, seperti ini. Kita masuk pada halaman berandanya Kahoot yang masih kita belum punya data sama sekali di sini, belum punya soal sama sekali. Lah, cara membuat soalnya langsung di sini ada menu create. Oke, create. Kemudian kita pilih yang Kahoot yang tanpa template. Kalau yang ini yang sudah ada templatenya, ini templatenya warna seperti ini. Misalkan kita pilih yang ini, yang kosongan begini. Oke. Kemudian tinggal Bapak Ibu tulis soalnya di atas sini. Soalnya tadi seperti soal saya tadi yang pertama, tebak gambar misalkan, tebak gambar siapa nama pemilik foto di bawah ini, misalkan begini soalnya, di bawah ini. Kemudian Bapak Ibu bisa upload image. Nah, di sini upload image. Oke. Kemudian picture, dicari saja gambar Bapak Ibu yang mana, misalkan modelnya soal seperti ini. Jadi intinya bebas saja. Kemudian setelah ini baru ini tadi adalah masih masuk dalam soal. Kemudian saat ini jawabannya. Jadi sekarang kita pilih jawabannya di sini. Misalkan saja saya pilih misalkan saja ini Anim Hadi Susianto, misalkan begitu. Kemudian level 2 kita beri nama misalkan saja Anim Hadi Susanto, misalkan begitu. Kemudian yang ketiga ini kita beri Anim Hadi Susanto, misalkan seperti itu. Kemudian yang ini Anim Hadi Susanta, misalkan seperti ini. Yang ini tadi
ini Susianto, ini Susianto, berarti Anim Hadi Susianto, Anim Hadi Adi Susanto, Anim Hadi Susanto, Anim Hadi Susanta, seperti ini. Kemudian Anim Hadi Susanto ini adalah kuncinya. Untuk memberi kunci cukup Bapak Ibu klik di sini. Oke, berarti dia adalah kunci. Ini soal yang pertama. Kemudian kalau kita mau membuat soal yang kedua, di sini add question, kemudian kita tambahkan di sini, maka yang tadi sudah. Kemudian Bapak Ibu bisa milih apakah true false atau puzzle, banyak pilihan di sini. Misalkan kita masih menggunakan kuis saja yang sama dengan ini tadi. Ini soal yang kedua. Misalkan tadi soal kedua adalah Seman 1 Ndolopo merupakan sekolah zonasi, yaitu sekolah yang memenuhi titik-titik, misalnya seperti ini. Di sini kita tulis 7 standar, 7 SNP, kemudian di sini kita tulis 8 SNP, di sini kita tulis 9 SNP, terus di sini kita tulis 10 SNP. Misalkan kita membuat soal hanya 2 saja, misalkan seperti itu. Kemudian di sini gambarnya ini bisa Bapak Ibu isi terkait dengan soalnya boleh, atau terkait dengan soalnya ini. Misalkan saya mencari di SMA 1 Ndolopo. Oke, kita cari di situ picture SMA 1 Ndolopo, misalkan begitu. Saya cari logo Ndolopo. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian setelah kita beri gambar, boleh diberi gambar, boleh tidak sebenarnya. Kemudian di sini jawabannya adalah 8 SNP. Kuncinya di sini, tinggal kita klik. Oke, seperti ini. Kalau seandainya soal kita hanya membuat 2 soal saja, besok kita tambah lagi juga boleh. Saat ini kita akhiri saja 2 soal ini, soal kita. Maka kalau sudah, kita akhiri di sini dan oke. Kemudian kita beri titel, misalkan saja soal tentang Seman 1 Ndolopo. Ini di sini deskripsinya untuk menjelaskan ke kita, penjelasan tentang soal itu, tentang soal yang kita berikan. Soal di atas, apa penjelasan tentang soal-soal di atas itu. Kalau sudah, continue. Oke, validasi kohort. Oke, sudah seperti itu. Oke, sekarang ternyata Bapak Ibu sudah memiliki soal tentang SMA 1 Ndolopo. Kemudian bagaimana cara membaginya ke anak soal ini tadi. Jadi soal yang ini tadi membaginya ke anak, diklik saja tadi di soal SMA 1 Ndolopo setelah peristiwa dan tadi. Oke, kalau sudah tinggal Bapak Ibu klik play, mainkan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu dalam bentuk virtual classroom atau untuk ditempatkan dalam pembelajaran. Jadi tergantung pilihannya. Kalau misalkan anak terpisah-pisah, tidak di dalam satu ruangan yang sama, Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Oke, misalkan saya pilih yang ini. Oke. Kemudian nanti akan muncul, ini akan kita keluarkan tanggal berapa, misalkan seperti itu. Karena ini tadi kita menggunakan yang gratisan, playernya itu maksimal itu nanti hanya 100. Kalau lebih dari 100, Bapak Ibu harus membayar, harus beli yang ada lisensinya. Oke, seperti ini. Misalkan saja kita besok kita 10 September atau tanggal berapa, terserah aja, ini mau di launchingnya nanti tanggal berapa, silahkan dipilih. Kemudian ini di create, maka nanti Bapak Ibu akan diberi alamat yang akan kita berikan ke anak-anak untuk bisa mengikuti.
atau bisa menggunakan PIN. Jadi alamat ini yang nanti kita berikan ke anak-anak. Nah, ini alamat ini yang kita berikan ke anak, sehingga nanti anak otomatis akan bisa mengikuti menu yang Bapak Ibu berikan. Misalkan saya copy, kemudian ini saya coba masuk ke sini, anggap saja ini anak kita berikan. Oke, jadi secara otomatis nanti sudah bisa dimainkan. Kita tunggu perubahannya. Oke, seperti ini langsung dia main karena yang kita berikan tadi alamat tadi, atau juga bisa kita berikan PIN. Dan nanti supaya video ini tidak terlalu panjang, nanti akan saya berikan caranya bagaimana memainkannya. Nah, seperti ini soal tentang SMA 1 telepon tadi. Seperti itu, tinggal nanti dimasukkan permainannya seperti yang di depan tadi. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Nanti intinya adalah dengan model-model game-game seperti ini tujuan Bapak Ibu tercapai dan anak-anak tidak boring. Ini yang sebenarnya ingin saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua, supaya kita ngajar enjoy, anak-anak juga merasa enjoy, terus tujuan kita tercapai. Kalau video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu share ke teman-teman yang lain, supaya banyak teman-teman yang menggunakan metode sederhana ini. Kalau ada dari Bapak Ibu guru yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya. Silahkan like. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.